Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tuliskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah, setan adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk menyesatkan manusia. Karena itu apapun yang paling disukai setan wajib kita hindari, karena tujuannya untuk mengajak manusia kepada kesesatan. Setan adalah makhluk dalam agama samawi yang menggoda manusia agar berbuat jahat. Setan digunakan sebagai julukan untuk berbagai entitas yang menantang kepercayaan iman manusia di dalam Alkitab Ibrani. Sejak saat itu, agama-agama samawi menggunakan istilah setan sebagai nama untuk iblis. Nah, ikhwan fillah, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata disukai oleh setan. Ada 7 hal yang disukai oleh setan. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya ikhwan fillah untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan ikhwan fillah yang selalu menyimak video ini. Yang pertama, menguap tanpa menutup mulut. Menguap harus ditahan, khususnya ketika sholat. Melalui menguap, setan masuk ke dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menguap dalam salatnya, hendaknya ia berusaha menahan uapannya sebisa mungkin, karena setan bisa masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada hadis lain yang mengatakan menguap adalah dari setan. Maka jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menahannya sedapat mungkin. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, makan dan minum tanpa mengucapkan bismillah. Ketika hendak makan dan minum, diperintahkan mengucapkan bismillah agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita mendapatkan keberkahan. Membaca bismillah ketika hendak makan dan minum agar mendapat keberkahan dalam setiap santapan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika kita tak membacanya, tentulah setan sangat senang, karena setan akan ikut menikmati makanan kita. Dari Umar bin Abi Salamah, ia mengatakan, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah, tanganku berseliweran di manapun saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai gulam, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di depanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga yang disukai oleh setan, makan dan minum dengan tangan kiri. Di antara adab diajarkan oleh agama Islam saat makan atau minum, yaitu makan dan minum menggunakan tangan kanan. Sebab Islam melarang makan atau minum menggunakan tangan kiri. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, memakai segala sesuatu dari bagian kiri tubuh. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk menggunakan segala sesuatu dari kanan untuk setiap perkara yang baik-baik saja, karena dinamakan ikram, memuliakan. Dahulukanlah tangan kanan. Berbeda saat melepas atau memulai sesuatu yang jelek, maka hendaknya memulainya dari yang kiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Rasulullah SAW sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci. Juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam, masuk ke dalam kamar mandi tidak membaca doa. Kamar mandi merupakan salah satu tempat yang disenangi oleh setan. Oleh itu, umat muslim sangat dianjurkan membaca doa ketika hendak masuk kamar mandi agar tidak diganggu oleh setan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah SAW ketika memasuki jamban, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga dianjurkan ketika kita berada di WC tidak boleh lama-lama, ataupun kita ketika berada di WC maka hendaklah berzikir kepada Allah di dalam hati untuk menghindari dari godaan-godaan setan, karena kamar mandi merupakan tempatnya setan. Yang keenam, yang disukai oleh setan, tidak menghibas tempat tidur sebelum tidur. Di antara tuntunan Rasulullah SAW bagi seorang yang hendak tidur adalah membersihkan dengan cara menghibas tempat tidur sambil membaca bismillah. Hal ini agar ketika tidur tidak diganggu oleh setan. Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, yang artinya apabila salah seorang dari kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah ia kibas-kibas tempat tidurnya itu dengan kain, sebab dia tidak tahu apa yang terjadi pada tempat tidurnya setelah ia tinggalkan sebelumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, yang terakhir yang sangat disukai oleh setan, yaitu buang air sembarangan. Perlu kita ketahui bahwa Islam melarang kita buang air sembarangan karena termasuk dosa besar dan disenangi oleh setan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga diri kita dari siksa api neraka. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, jangan buang air di lubang binatang, di jalan tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di tempat pemandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air yang mengalir ke arah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 hal sepele yang sering dianggap tidak apa-apa, ternyata bisa mengundang akan kedatangannya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.